Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wila ya fattahu ya 'alimu ya rahmanu ya rahim. Iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai pada pembahasan fawaid daripada semua pembahasan af'al, baik itu yang mujarrad maupun yang mazid. Kemudian pada pertemuan yang lalu juga telah kita lewati tentang pembagian daripada bina fi'il, dilihat daripada kesehatan daripada huruf-hurufnya atau tidak sehatnya huruf-huruf yang ada di dalamnya, ya. Oke. Maka terlebih dahulu ketika kawan-kawan melihat sebuah taksim di dalam hal apapun, lihat dulu pembagiannya ini dari segi apa. Ya, kemarin fi'il terbagi menjadi dua, ada yang mujarrad, ada yang mazid. Dari segi apa? Dari segi ada huruf tambahan atau tidak. Nah, itu ya. Jadi harus tahu titik poin pembagiannya di mana. Adapun kemudian fi'il terbagi menjadi dua, ada yang shahih, ada yang mu'tal. Dari segi apa? Dari segi keberadaan hurufnya ini huruf-huruf shahih atau huruf-huruf illat, gitu ya. Kenapa menjadi penting gitu ya? Karena nanti bisa jadi satu hal itu terbagi dalam beberapa hal yang banyak dari segi yang berbeda-beda, gitu ya. Nah, kawan-kawan harus temukan titik perbedaan atau segi pembedanya setiap taksim itu dari segi apa, gitu ya. Oke, kemudian pada pertemuan sebelumnya kita juga telah selesai pada pembahasan bina daripada bina perubahan atau tasrif lughawi daripada bina salim. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, terlebih dahulu kita murojaah bersama. Itu nggak sih? Ya kan? Iya. Kenapa? Murojaah kan murojaah. Cuma mau dilihat tanya jawab, gitu ya. Mau banyak atau banyak dulu? Banyak. HP-nya nggak terima ya? Nggak terima. Iya. Langsung Gue sama Raja. Wakili ya. Murojaah doang. Wah, tapi yang di atas banyak, berarti banyak dulu. Menit keberapa? Tanggal berapa sekarang? 18 ya. Emang siapa? Emang tahu maksudnya? Enggak kan? Siapa ya? Salsabila mana? Banyak doang ternyata yang mana udah. Salsabila mana? Iya. Bawahnya lihat. Simpel tuh. Panggilannya Salsa ya? Sehat Salsa ya? Sehat ya? Sehat. Orang bisa jawab. Salsa, berhubung antum yang orang pertama yang ditanya, antum silakan pilih mau nyebutin faidah dari fi'il apa. Tapi jangan lihat ruko, jangan lihat ruko. Terserah mau nyebutin faidah dari fi'il apa. Mujarrad pasti terserah. Bingung, pilihan yang paling ini loh. Apa? Terserah. Mau nyebutin faidah dari fi'il apa? Bab apa terserah. Masih memilih? Hah? Bab apa terserah. Ini pilihan yang ini banget, toleran banget ya. Apa?
Apa? Fa'ala apa? Hah? Apa yang kedengeran? Fa'ala yang mana nih? Bab yang mana? Yang fa'ala jadi tadi. Fa'ala, yang itu. Fa'ala, serius. Ya. Ya udah, silakan. Salah satu faedahnya Bukan salah satu, Semuanya. apa aja? Hah? Satu dulu sebutin apa? di dalam alat tafsir. Di dalam alat taksir ada berapa bentuk? Ada 3, apa aja? Fi'il, terus fa'il, terus oke, contohkan satu-satu. Kalau yang kecil, Awwafa Zaidun. Tawaf Zaidun. Tawaf apa nih yang dikelilingi? Hah? Tawafnya Enggak, yang jadi maf'ul apa? Al-Ka'bah. Al-Ka'bah. Tadi itu. Hah? Al-Ka'bah. Terus yang fil fa'il contohnya? Dulu. Terus yang ketiga fil maf'ul. Apa? Ya. Apa? Golakul abwaba. Oke, faedah pertama. Faedah kedua. Tidak dia contohnya. Ya, contohnya. Amron. Oke, yang ketiga. Ditawajud, contohnya. Syarabtu. Oke, berarti saya menghadap di timur. Mau nambah lagi, Pak? Udah, 3 aja. Ya udah, 3, nggak apa-apa. Kalau saya jadi salsa, saya jawabnya apa? Saya milih bab fa'ula yaf'ulu. Iya. Lazim, udah kan? Beres. Contohnya apa? Hasunai. Ya enggak sih? Atau rubai mujarrad, itu kan ya? Muta'adi dan lazim. Muta'adi apa, lazim apa? Udah kan? Ya udah, tapi nggak apa-apa, terserah kan? Yang paling di sini ya. Salsa. Antum suka nomor berapa? Suka nomor berapa? 1. Hah? Nomor berapa? Nomor 11. 11. Wah. Manin, tahu nggak siapa? Alur. Udah. Salsa. Kasih soal ke Uda.
Ya, kaidah dari bab apa terserah. Tapi selain yang sulasi sama rubai mujarrad. Kalau nggak dikecualikan nanti yang tanya itu semua konspirasi kan. Faedah dari al-alaif itu. Ya. Mau pakai bed nggak? Mau pakai bed nggak? Ya kali bang. Ya menurut. Iya. Satu. Dendam. Yang musuhnya parah. Minta dia Tadi ya, contohnya. akramtu Zaidan. Itu segan. Dua. Terus didukul di didukul di syekh. Contohnya. Contohnya Amsa Zaidun. Bisa zaitun. Terus. Tiga. Lipas di makan. Ikut dimakan. Contohnya. Contohnya akropo Zaidun. Rompo zaitun. Kemudian yang keempat. Yang keempat ini apa namanya Wijdan. Rizdan. Contohnya. Contohnya Azam tuh. Agam tubuh boleh. Yang kelima. Yang kelima Lisairullah. Sayyidullah. Contohnya. Akfaro al-balad. Soro Fakro. Oke, boleh. Terus. Terus Tadi yang bilang semangat sih Pak. ditarik Abaa Apa? Ditarik apa? At-Taubah. Oke, yang ketujuh. Takal Salbi. Lisalbi. Contohnya. Ashfa kalau nggak Ashfa Ashfa Maridul lah. Sama itu selain itu dong. Itu. Ajam tuh Ajam tuh apa? Ajam tuh Alkitab Ajam tuh Alkitab Alkitab. Terus di Hainuna Inuna. Oke, terus apa contohnya? Ahsanal Azharmu. Tambah lagi ya? Di Mubalaghah. Balaghah contohnya? Kafar. Kafar sih. Bukan. Ashghaltu. Asyul tuh siapa? Ashghaltu Zaidan. Zaidan. Hah? Nambah lagi. Masih kurang nggak? Kurang, tapi nggak apa-apa. Udah banyak kok. Tepuk tangan dong, masa nggak diberi? Udah, suka nomor berapa? 7. Nomor 7. Tahu nggak siapa 7? Hah? Bukan. Panik. Hilma. Ya sudah. Hilma mana? Iya. Udah, kasih soal selain sulasi sama rubai. Semua. Kasih faedah tafa'ala. Yo, satu. Nggak boleh ada konspirasi ya dari teman-teman yang lain ya. Tadi ada nggak sih?
Hah? Letak dia, contohnya gimana? Hah? Takasartu zujaj itu letak dia. Mutawa'ah, satu mutawa'ah, contohnya fan kasaro itu berarti infa'ala fatakasaro. Oke, bedanya apa sama inkasaro? Takasaro sama inkasaro? Iya jelas, beda bahasa itu jelas. Sisi mutawa'ahnya apa yang membedakan antara takasaro dengan inkasaro? Hah? Lupa. Oke, yang kedua apa faedahnya? Apa? Is? Sayyurura contohnya? Apa? Ta'ayyamatil mar'atu. Oke, boleh terus? Hah? Ingat gak? Minimal 3. Minimal 3 kalau yang ditolak. Contohnya apa? Contohnya? Ta'ajala. Contohin dong. Apa? Ta'ajala. Ta'ajala asyai'a. Oke, boleh. Mau nambah lagi? Hah? Nambah lagi nggak? Enggak. Oke, boleh. Ilma suka nomor berapa? Nomor berapa? 16. Siapa 15? Syekh Maulana. Siapa? Rasul. Ya. Terima kasih soal selain yang sulasi sama rupa mujarrad. Ifta'ala katanya. Ta'ala punya 6 faedah. Pertama, faedahnya mutawa'ah dari fa'ala. Contohnya seperti jamak billah fajtama'a. Kemudian yang kedua, dia mempunyai makna al-ittihad. Contohnya seperti ikhtabaza Zaidun. Kemudian yang ketiga, dia mempunyai makna liqalab. Contohnya seperti istaghfara Zaidun. Bukan. Iqtada Zaidun fil muraja'ah. Iqtada Zaidun amran fil muraja'ah. Kemudian dia mempunyai makna yang keempat litasyarruf. Contohnya seperti ikhtasamal kafiruna wal muslimuna. Yang kelima, dia mempunyai faidah li ziyadatil mubalaghah fil makna. Contohnya seperti iktasaba Zaidun. Dan yang terakhir, dia mempunyai fungsi atau faidah yaitu li makna fa'al mujarrad. Contohnya seperti ijtazaba. Satu lagi ya? Iya, satu lagi.
Satu lagi nggak? Ya, apalin lagi ya. Apalin lagi biar lancar. Pokoknya apalin sampai ketika dihadapkan dengan wazan sudah langsung set tinggal pilih. Jadi ketika berhadapan dengan naskah ketika sorogan itu udah 6 ada di kepala semua, tinggal pilih. Gitu ya. Biar mempermudah pemahaman. Ya, set pilih doang kan. Oh iya, nah. Kan enak. Praktekinya enak ya. Murah saja lama katanya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan daripada terusan pembahasan sebelumnya, yaitu di dalam tasrif lughawi yang dimiliki oleh Bina Salim. Ya. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, di sana saya menyampaikan tentang perubahan daripada tasrif lughawinya. Kemudian saya sudah menyebutkan nama-nama daripada huruf-huruf yang ditambahkan, gitu ya. Kalau nggak salah kemarin ketinggalan satu, yaitu nun yang sebagai alamat i'rab. Ya nggak? Belum saya sebutin kan? Nun yang menjadi alamat i'rab. Nun yang mana? Nun yang jatuh setelah nun yang di dalam fi'il mudhari', ya. Kemudian jatuh setelah alif tasniyah, setelah wawu jamak, setelah ya muannas mukhatabah, ya. Kemudian, nah itu yang jatuh setelah 3 hal tadi, itu nunnya semuanya dinamakan nun alamatul i'rab, ya. Alamatul i'rab atau nun alamatul raf'i. Boleh dikatakan nun alamatul i'rab, boleh dikatakan nun alamatul raf'i. Dinamakan alamat i'rab kenapa? Karena nanti kalau berwujud i'rabnya rafa, kalau tidak berwujud berarti i'rabnya nasab atau jar. Dinamakan alamat rafa kenapa? Ya karena namanya nun ya berarti berwujud gitu ya, aslinya gitu ya. Berarti kalau ada nunnya berarti dia alamat rafa gitu ya. Sama saja, boleh dikatakan alamat i'rab, boleh dikatakan alamat rafa. Beda sisi pandang saja. Oke, kemudian pertanyaannya. Sekarang di dalam fi'il madhi, doroba, dorobu, gitu ya. Wawu di situ kan kemarin saya mengatakan wawunya di situ adalah wawu jamak, alifnya juga alif tasniyah. Berarti yang kemarin saya katakan itu dari segi alamat, artinya sebagai penunjuk saja, gitu ya. Alif tasniyah di situ sebagai penunjuk bahwasannya fa'ilnya itu berupa pelaku yang berjumlah 2 orang atau 2 benda, gitu ya. Begitupun wawu jamak menunjukkan pelakunya itu 2 orang atau 2 benda, 3 orang atau 3 benda. Nah sekarang pertanyaan kemudian, di dalam doroba, dorobu, alif dan wawunya di situ sebagai domir atau tidak? Sebagai fa'il atau tidak? Hah? Iya. Nah ini semua saya jelasin, ya kan? Karena di sini domir itu terbagi menjadi 2. Ada yang domir yang mutaharika, ada yang domir yang sakinah. Domir mutaharika berarti pembagiannya di sini dilihat daripada keberadaan harokat atau tidak, gitu ya. Bi'tibari wujudil harokah wa adamil harokah, gitu ya. Kalau adamil harokah berarti sakin. Nah di sini yang mutaharikah nanti ada 2. Ada yang masuk ke fi'il madhi saja, ada yang masuk ke dua-duanya, fi'il madhi maupun fi'il mudhari'. Contohnya apa? Contohnya kayak fa'alna, ini ya, sama yaf'alna. Ya enggak? Di situ nunnya, nun ini
domirun wa alamatun. Oke ya. Jadi nunnya di situ domir sekaligus juga menjadi alamat. Artinya domir itu ya berarti dia kalau nanti di i'rab berarti dia domirnya bukan berupa domir mustatir, tapi berupa domir baris muttasil, yaitu wawu sendiri. Yaitu nunnya sendiri. Nun niswahnya itu sendiri yang menjadi domir. Berarti an-nunu domirun barisun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in fa'ilun, gitu ya. Berarti dia menjadi fa'il. Ya, maksud domir di sini berarti dia menjadi fa'il, domir rafa, gitu ya. Ada domir rafa kan yang sedang kita bahas. Kemudian alamat di sini nggak harus alamat i'rab gitu. Yang namanya alamat itu berarti penunjuk, gitu ya. Menunjukkan sesuatu. Menunjukkan apa? Menunjukkan kalau pelakunya itu perempuan yang banyak. Itu saja. Oke, berarti di sini nun berkedudukan sebagai domir sekaligus menjadi alamat. Kemudian yang masuk ke dalam fi'il madhi saja itu adalah ta'ul mukhatab. Contohnya apa? Contohnya fa'al ta dan fa'al ti. Kemudian fa'al tuma, kemudian fa'al tum, kemudian fa'al tunna. Tak yang ada di semua kalimat ini, taknya hanya domir saja. Hanya domir saja, bukan sebagai alamat, hanya sekedar domir saja. Oke ya, tekankan itu ya perbedaannya ya. Tak di sini hanya sebagai domir, sebagai fa'il, tidak menjadi alamat. Oke. Kemudian mimnya mim di sini namanya apa? Apa disorongkan? Pernah dijelasin nggak? Yang lain? Belum dijelasin disorongkan? No, ya udah. Harful imad. Harful imad. Imad itu maknanya apa? Imad itu maknanya tiang. Tiang. Kok bisa dikatakan sebagai tiang? Karena huruf mim ini sebagai pegangan, ya, sebagai pegangan untuk membedakan mana yang mufrad, mana yang bukan mufrad. Karena kalau nanti ada mim, pasti akan bersambung dengan alif atau waw. Tapi kalau nggak ada mim, pasti nggak bersambung dengan apapun, berarti mufrad. Makanya dikatakan harful imad liya'tamida alaihi fit tafriqi bainal mufradi wa ghairil mufradi. Ya, kalau singkatnya seperti itu kalau diibaratkan bahasa Arab, oke. Artinya untuk pegangan dalam membedakan mana yang mufrad dan mana yang bukan mufrad. Oke ya. Mafhum ya di sini ya, harful imad. Untuk membedakan saja. Kemudian alifnya di sini alif apa? Alif tasnya, ya. Tapi sebagai domir nggak? Hah? Enggak. Alamatun faqat. Sebagai alamat saja untuk menunjukkan kalau pelakunya dua orang. Itu saja. Tapi bukan menjadi domir itu sendiri, bukan jadi pelakunya itu sendiri, bukan. Untuk menunjukkan adad atau jumlah dari pelakunya saja. Tidak menjadi pelakunya. Gitu ya, karena pelakunya itu domir taknya. Bisa dipahami ya? Okay. Kemudian nun di sini, nunnya nun apa? Nun niswa. Alamat atau domir? Makles. Tadi ini taknya juga udah masuk di atas ya. Ya kan? Fa'altunna kan? Ya. Berarti ini udah masuk ke tak yang diam. Berarti nunnya apa? Alamatun.
Cuma pertanyaannya, kenapa nunnya ada dua? Fa'al tunna. Kenapa enggak fa'al tuna? Kenapa? Ada yang tebak-tebakan nggak? Hah? Gini kan? Fa'al. Kalau kita jabarin gini ya. Yang menjadi alamat yang mana? Nun yang pertama atau yang kedua? Kedua. Nun yang kedua. Kedua ya. Saya ngikut kalian. Nun yang kedua ini jadi alamat. Terus nun yang pertama apa? Lil idgham. Yang ditanyakan itu kenapa ada, bukan kenapa sukun. Kenapa ada nun gitu loh. Buat apa nunnya? Hah? Kenapa? Soalnya Pak Tungna. Soalnya? Pak Tungna. Asalnya apa? Pak Tungna. Antuna. Fa'al Tungna. tumna. Lalu kenapa diubah menjadi nun? Karena fa'al tumna katanya. Ya, kita ambil pendapat yang tahqiq aja ya, langsung. Pendapat yang tahqiq untuk hal ini, karena domirnya udah ada, maka yang menjadi alamat, bukan tahqiq sih, pendapat yang paling sering dipakai aja, yang menjadi alamat jamak niswah khusus untuk yang ini, alamatnya itu dua-duanya. Alamatnya dua-duanya. Karena ini bukan domir, kalau domir harus satu, ya kan? Kalau domir yang menjadi nun, yang menjadi domir kan hanya satu harusnya. Nah, sedangkan di sini kan bukan domir, sekedar alamat aja, makanya harus ada dua. Oke ya, pegang dulu aja yang itu. Jadi domir yang menjadi alamat saja di dalam fiil madi yang jamak niswah itu dua-duanya. Kedua nun ini menjadi alamat, ya. Sedangkan nun yang menjadi alamat dan menjadi domir juga itu nunnya hanya satu. Tidak dua nun, tidak berupa dua nun yang diidghamkan. Oke, pegang dulu itu aja. Yang penasaran nanti di luar. Oke, mafhum ya? Berikutnya. Hah? Mana? Oke, pertanyaan saya, wawu jamak di sini kemana? Ada di belakang dibuang. Dibuang karena mencukupi ini sudah. Iya, wawunya dibuang. Kenapa? Karena tanpa dimunculkan wawunya juga sudah berbeda. Ya kan, dan bisa dibedakan dari yang mufrad dari yang tasniyah kan ya? Dari yang jamak, dari yang mufrad dan dari yang tasniyah. Ya. Cuma nanti akan muncul ketika kemasukan domir nasab. Dorob tumuhu, fa'al tumuhu. Nah, muncul di situ. Oke. Makanya nanti kalau bahasa ulama ketika mempermudah para mubtadiin tasamuhan saja mengatakan apa? Mimnya di sini alamat jamak. Ya kan? Pernah dengar nggak? Barangkali yang sorogan juga mungkin pernah dijelaskan kalau mimnya di sini adalah alamat jamaknya. Maka saya katakan itu bahasa tasamuhan aja, mempermudah para mubtadi saja. Cuma yang tahqiq adalah mimnya di sini sama harful imad. Ya. Cuma karena wawunya dibuang karena sudah berbeda. Ya kemudian mimnya di sini untuk takhfif disukunkan. Tum, ya. Sedangkan kalau ada wawu, kenapa didomahkan? Karena menyesuaikan daripada huruf wawunya yang sesuai harokatnya adalah domah. Oke ya, mafhum ya. Kemudian untuk yang domir rofa sakin terbagi menjadi dua. Ada yang masuk keduanya yaitu mudhari dan madhi. Contohnya apa? Alif tasniyah. Seperti apa? Seperti doroba dan yadribani. Ini ya.
Nah, ini alifnya nih menjadi alamat dan menjadi domir. Alamatun wa domir. Oke ya. Kemudian wawul jam'i. Di dalam fi'il madhi contohnya kayak dorobu, dalam fi'il mudhari seperti ya tribuna. Nah, wawunya di sini sama, yaitu alamatun wa domirun. Adapun yang masuk ke fi'il mudhari saja dan tidak masuk di dalam fi'il madhi, ya, yang domir rafa sakin, itu adalah yaul muannas al mukhatabah. Seperti apa? Tadribina. Ya-nya di sini alamatun wa domirun, untuk menunjukkan kalau pelakunya itu perempuan yang satu, kemudian sebagai domir juga, dan dia sebagai pelakunya ini, ya-nya ini sebagai pelaku yang berupa domir mutasil. Oke ya. Nah, di sini yang sering kejebak nih. Nah, sini sering kejebak nih. Karena melihatnya apa? Di dalam mufrad mudzakkar yang mukhatab saja tadribu. Di situ domirnya mustatir. Makanya kalau muannas juga yang mufradah juga mustatir. Biasanya gitu disamakan. Padahal enggak, hukumnya beda. Kalau yang di mudzakkar ya tadribu memang domirnya mustatir. Mustatirnya aja, mustatirnya wujub. Gitu ya, mustatirnya wujub. Kenapa? Karena enggak ada domir yang bersambung setelahnya. Adapun tak di depan itu bukan domir. Tak di depan, tadribu, itu taknya tak huruf mudhoro'ah. Huruf mudhoro'ah saja. Oke ya. Nah, yang di dalam muannas yang mufradah, nah di sini baru ada domir yang mutasilah, jadi dibedakan. Ya, kalau di mufrad yang mudzakkar, yang mukhatab itu berupa domir mustatir yang wujub, karena nggak bisa dimunculkan kan, tadribu anta, nggak bisa. Kalau ghaib baru yadribu Zaidun muncul, berarti mustatirnya aja jawaz. Tapi kalau nggak bisa muncul seperti mukhatab, ya kan, tadribu, berarti mustatirnya wujub. Ya. Nah, di sini kalau dalam hal ini dia sudah menjadi alamat dan menjadi domir sekaligus. Oke, mafhum? Mafhum ya? Oke, sampai sini mana yang belum paham? Nunnya di sini nih. Nun yang ini. Kemudian nun yang ini. Kemudian nun yang ini, semuanya adalah alamatul i'rab. Oke, alamat i'rab. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Udah mafhum semua ya? Sekarang berarti kalau saya tanya domir rafa mutaharik berarti sudah muncul apa saja, gitu ya? Domir rafa sakin berarti sudah muncul apa saja, gitu ya? Udah ya? Dari sekian banyak penyambung berupa domir di dalam fi'il mudhari ini, berarti ini, dan yang masuk di sini juga, gitu ya? Kayak ini yaf'alna. Kalau di sini enggak, berarti yang ini saja. Oke, di sini nun keduanya, berarti kita pakai begini. Nun jamak niswah itu yubni al-fi'la, memabnikan fi'il yang bersambung dengannya. Sehingga kalau ada fi'il mudhari bersambung dengan nun jamak niswah, pasti dia mabni. Oke ya, pasti dia mabni ala apa? Pasti ala sukun. Ya. Jadi jangan sampai bingung nanti kalau ada fi'il mudhari bersambung dengan nun jamak niswah, kalau disuruh mengi'robi, maka
katakan dia mabni. Oke ya, mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Ittisalihi binuni an-niswah. Jelas enggak seperti ini? Jelas ya? Oke. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Atau mau ditulis dulu? Tulis dulu. Boleh. Ustaz, Ya. yang barusan mabni ala sukun ittisal binun itu fi'il mudhari apa fi'il madhi? Ya. Mabni ala sukun ittisal binun niswah. Ittisalihi binunin Niswah. niswah. Itu untuk fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Ya. Kalau ini Halo? Katabtu kenapa? Itu mabni ala sukun ittisal ta. Jadi nahu ya? Soalnya saya kemarin beda. Itu tuh. Iya beda. Iya. So, iya bisa. كتبت فعل ماض مبني على الفتح المقدر منع من ظهورها اشتغال محلي منع من ظهور اشتغال محلي بسكون العارضي لدفع توالي 4 متحركات فيما هو كالكلمة واحدة والتاء فاعل ضمير متصل بارز مبني على الضم في محل رفع فاعل. Ya kan? Dijawab. Jadi ada dua ulama berpendapat di dalam contoh katabtu. Di situ fi'il madinya katanya sudah menjadi mabniun ala sukun. Ya. Cuma yang tahqiq sebenarnya bukan mabni ala sukun. Yang tahqiq ya. Yang tahqiq itu mabniun alal fathil muqaddari. Mabniun alal fathil muqaddari. Karena sebenarnya kata ba itu kan dikatakan kalau di jurumnya apa? Wa fa'amal maldi fahuwa maftuhul abadan. Berarti mau nggak mau kalau bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik tetap mabni alal fathi, cuma fathahnya muqaddar. Maniknya apa nih kalau muqaddar gitu kan ya? Yang mencegah dia ditakdirkan, yang mencegah dia dimunculkan apa? Namanya mani gitu ya. Mana amin duhuriha ishtighalul mahal bisukuni al-arid, ya kan? Namanya sukun arid nih yang muncul karena apa? Didafi tawali arba'in mutaharrikatin fi kalimatin wahidatin au fi ma huwa kal kalimatil wahidatin. Ya udah kita lewati kan ya? Udah kita lewat. Nah, itulah. Pokoknya pembahasan detailnya nggak akan saya bahas lebih lanjut karena itu mahalnya dinamik gitu ya. Tapi saya sudah menjawab ya, cukup ya? Cukup nggak? Ya. Ada lagi yang mau tanya? Oke, lanjut. Kemudian, ke depan dulu ya, fokus dulu. Hukum idgham. Oke, kenapa di sini langsung membahas tentang hukum idgham, sedangkan kita belum membahas tentang mahmuz, tasrif lugawinya seperti apa, gitu ya. Kemudian mudha'af juga tasrif lugawinya seperti apa. Oke, saya jelaskan dulu. Di dalam bina salim, saya tidak menulis bab-babnya apa saja di dalam sulasi seperti ini. Kenapa? Karena bina salim bisa masuk ke semua bab di dalam bina yang sulasi. Jadi keenam bab itu bisa dimasuki oleh bina salim. Makanya saya tidak menulis apa saja bab-bab yang masuk ke dalam bina salim karena semuanya bisa masuk. Begitupun yang mahmuz. Ya, pendapat yang diunggulkan bina mahmuz bisa masuk ke semua bab. Oke, bisa masuk ke semua bab ya. Seperti halnya bina salim. Cuma dari segi perubahan nanti bina mahmuz punya sisi perbedaan dari bina salim. Dalam hal apa? Dalam hal membolehkan dua bacaan di dalam fi'il mudhari. Jadi dalam bina mahmuz nanti kalau fi'il mudhari kan dibacanya apa? Ya kulu. Ya kan? Ya kulu. Ini boleh nggak? Boleh. Tapi juga boleh dengan wajah yang lain dibacanya.
menggunakan ya kayak kulu dan yu minum watruk mata harus tahu wasabiqun kata. Nah di situ kan antum boleh baca dua di dalam nazam itu, boleh baca kayak kulu dan yu minum watruk mata, boleh juga baca kayak ulu dan kayak ului dan yu minum watruk mata. Oke, paham ya? Oke, di sini boleh dibaca dua. Ini namanya mukhaffaf yang ditakhfif gitu ya. Ini namanya apa kalau dalam tajwid itu? Mukhaffaf sama mutsaqal. Oke, mutsaqal ya. Berarti ini yang ditakhfifkan, diringankan, ini yang diberatkan. Mutsaqal dan mukhaffaf. Oke. Kenapa bisa terjadi hal demikian? Karena nanti ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasannya hamzah itu termasuk bagian daripada huruf bagian daripada huruf illah. Ya, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasannya hamzah itu pendapat daripada bagian daripada huruf illah. Kenapa? Karena menurut mereka hamzah ini bentuk kasar daripada alif, wawu dan ya. Buktinya apa? Yu'minu, ya kan? Bisa dibaca yu'minu gitu ya. Berarti hamzah sebenarnya bentuk kasar daripada wawu. Di sini bentuk kasar daripada alif. Kemudian kayak kulu dan yu'minu, kayak idzan. Begitupun ya. Ya, hamzah juga bisa menjadi bentuk kasar daripada ya, gitu ya. Makanya ketika ada yang berpendapat seperti itu, boleh dibaca kedua wajah tersebut. Gitu ya. Kalau di apa namanya? Di Jazari itu apa? Wa aliful jawi wa utahawahi huruf maddin lil hawai tantahi, ya kan? Huruf maddin lil hawai tantahi. Wa aliful jawfi wa utaha wa aliful jawf, berarti hamzah. Teman-temannya adalah huruf mad, seakan-akan pengen memasukkan apa namanya hamzah ini ke dalam huruf mad, seakan-akan saudaranya gitu ya. Karena punya sisi kesamaan dari segi ini. Kadang-kadang dalam segi takhfif dan sakil itu dibolehkan gitu ya. Oke, berarti di sini boleh dibaca dua. Selebihnya perubahannya sama dengan salim ketika bertemu dengan domair. Oke ya. Berarti apa contohnya? Kalau qoro'a berarti qoro'a, qora'u, qoro'at, qoro'ata, qoro'na dan seterusnya. Begitupun yaqra'u, yaqra'una, kemudian taqra'u, taqra'una, yaqra'na dan seterusnya juga sama gitu ya. Oke, kemudian kalau yang kita juti antara tarkib sama tafsir, Ustaz. Iya. tarkib sama Tarkib sama tafsir, Ustaz. Enggak, iya udah nggak apa sama aja. Intinya di situ bentuk kasar dan bentuk lembutnya atau bentuk ringannya. Oke ya, itu di dalam salim dan mahmuz. Nah sekarang di dalam mudha'af. Di dalam mudha'af ada perubahan ketika bertemu dengan domir rofa mutaharrik, gitu ya. Begitupun ada perubahan ketika bertemu dengan amil jawazim. Tapi kenapa saya tidak membahas amil jawazim ketika masuk ke bina salim? Karena jelas, gitu ya. Kalau masuk ke bina salim berarti kemasukan amil jawazim nanti sukun, gitu ya. Dan itu pun pembahasan nahwu sebenarnya, gitu ya. Kemudian ketika di sini di dalam mahmuz juga sama, ya nanti disukunkan. Tapi kalau bertemu di dalam mudha'af, kemasukan amil jawazim, di sini kita bahas bukan karena kita membahas ilmu nahwunya, bukan. Karena kalau berkaitan dengan hukum idgham di dalam mudha'af, pasti harus menyertakan ketika kemasukan dengan amil jawazim. Jadi kita membahas ini bukan karena ini masuk ke dalam pembahasan sorof, bukan. Tapi karena mau nggak mau ketika membahas hukum idgham, berarti ini harus diikut sertakan, gitu ya. Oke. Dan kenapa idgham dibahas di dalam mudha'af, gitu ya? Karena para ulama mengatakan al-idghamu yalhaqul mudha'af. As-tsulatsiyah, gitu ya. Idgham ini selalu mengikuti
selalu mengikuti mudhoaf yang sulasi. Kenapa? Di dalam mudhoaf sulasi ada pertemuan dua huruf yang sama, ya. Maka mau nggak mau untuk meringankan lidah orang Arab, satunya harus disukun, kemudian dimasukkan ke huruf yang kedua yang kita namakan sebagai idgham. Idgham itu berarti maknanya adalah iskanul mithalul awal, gitu ya, atau mensukunkan huruf sama yang pertama, ya. Ya. Kemudian wa idrajul awal, ya, as-sakin, kemudian fil mithalis tsani al mutaharrik, gitu ya. Kemudian memasukkan huruf yang tadi yang sudah disukunkan nih, yang huruf yang sama tadi yang pertama ke dalam huruf yang kedua, seperti madada menjadi madda, ya. Okay. Madanya kok berbeda nadanya. Madda aslinya apa? Aslinya adalah madada, ya. Madada kemudian menjadi madda, ya. Jadi di sini harus dibaca madda kapan? Berarti wujubul idgham. Kapan itu? Ketika inda tajarrudihi an dhama'ir raf'i al mutaharrikati wa anil jawazimi. Ketika tidak ada amil jawazim, maka wajib di sini. Wajib diidghamkan. Kenapa wajib diidghamkan? Ya. Karena itu kaidah yang sudah mengikuti lidah orang Arab, yaitu ketika ada huruf yang sama, untuk meringankan harus diidghamkan yang pertama kepada yang kedua. Oke. Jadi ini kaidahnya kaidah lisaniyah. Kaidah lisaniyah atau kaidah yang dasarnya adalah lidah orang Arab. Karena ada kaidah yang kaidah lisaniyah, ada kaidah qiyasiyah, ya. Ya. Atau bolehlah kaidah lisaniyah itu terkadang kita sebutkan samai, gitu ya. Kalau kaidah qiyasiyah itu ya qiyas itu sendiri, gitu ya. Itu nama lain aja biar antum nggak asing dengan penamaan. Oke. Kemudian yang kedua, ada kalanya wujubu fakil idgham. Ya. Wujubu fakil idgham. Wujubu fakil idgham atau wajib memisahkan idgham, tidak wajib dimasukkan. Contohnya apa? Contohnya seperti madad ta, madatu, madatum dan seterusnya, gitu ya. Ketika bertemu apa? Ketika bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik. Ya, kalau saya bilang dhamir rafa mutaharrik berarti antum sudah paham. Karena udah saya jelaskan sebelumnya. Jadi nggak perlu berpikir rafa apa saja ya. Kan udah ada, tinggal lihat aja, ya. Ya. Contohnya apa? Madatu. Oke ya. Singkatnya seperti ini. Coba kalau kita lihat detail nih, kenapa nggak boleh diidgham? Karena kalau nanti diidgham, ya, kan syarat idgham apa bentuknya? Yang pertama harus disukun. Kemudian huruf pertama yang udah disukun dimasukkan ke huruf yang kedua. Bagaimana akan dimasukkan kalau ternyata huruf yang kedua juga sukun? Ya, maka di sini ada pertemuan dua sukun. Nah, maka di sini dalam hal ini iltiqa usakinin muqaddamun alal qaidah al lisaniyah. Kayak iltiqa usakinin muqaddamun alal qaidah al lisaniyah. Berarti dalam hal ini iltiqa usakinin itu didahulukan sebagai dasar daripada kaidah lisaniyah yang kita sebutkan di awal tadi, ya kan? Kaidah lisaniyah apa? Ketika ada huruf yang sama maka harus diringankan dengan diidghamkan. Ya. Maka kalau kita melihat iltiqa usakinin didahulukan, maka sekarang pertanyaannya, kalau ada iltiqa usakinin jalan keluarnya apa? Salah satunya harus diberi harokat. Mungkin nggak huruf yang kedua yang diberi harokat? Nggak mungkin. Karena ada kaidah lain. Kaidah apa? Kaidah yang mengatakan bahwasanya kalau ada kalimat fiil bertemu dengan dhamir rafa, maka harus disukun akhirnya. Disukun akhirnya. Oke. Maka karena ada kaidah lain yang mencegah sukunnya huruf yang kedua, maka huruf yang pertama
Wajib diberi harokat. Harokatnya apa? Harokatnya fathah. Kenapa? Ya mengikuti asalnya, gitu kan? Kaidahnya gini, kan ada iltiqaus sakinain. Solusi dari iltiqaus sakinain apa? Mengharokati salah satunya biar nggak bertemu adanya dua sukun. Sekarang mungkin nggak diharokati huruf yang kedua? Nggak mungkin, karena ada kaidah yang mengatakan kalau ada fiil madi bertemu dengan dhamir rafa mutaharik, maka akhir daripada fiil madi harus disukun. Maka kemungkinannya cuma kembali kepada huruf yang pertama harus diberikan harokat. Sekarang pertanyaannya, mau kita beri harokat apa? Ya harokat asal. Harokat asalnya apa? Fathah, yaitu madada. Berarti kita kembalikan lagi asalnya itu fathah. Oke, paham ya? Yang ketiga adalah jawazul idgham. Oke, yang ketiga adalah jawazul idgham. Kapan? Inda dukhulil jawazi, ketika kemasukan amil jawazi. Oke, asalnya dibacanya yang pertama nih, sebenarnya yang dibaca adalah lam yamdud, seperti halnya lam yadrib, lam yansur, gitu ya. Tapi karena dia mudha'af, maka dibolehkan wajah yang kedua. Wajah yang kedua. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan ini wazan asli dalam mudha'af yang kemasukan amil jawazim, sedangkan ini wazan far'i di dalam mudha'af yang kemasukan amil jawazim. Ada sebagian ulama yang mengatakan sedemikian, gitu ya. Berarti wazan ini muncul setelah keberadaan wazan ini secara wadhu, ya, secara wadhu. Tapi ada juga ulama yang mengatakan kedua-duanya muncul berbarengan dengan wadhunya masing-masing. Berarti kalau dengan wadhunya masing-masing, keduanya asli dong, ya kan? Nah, ala kulli hal keduanya boleh dibaca, entah mana yang asli, mana yang far'i, gitu ya. Oke. Kemudian kalau yang ini jelas ya, enak ya. Kenapa tidak diidgham? Kenapa tidak wajib diidgham? Gitu ya. Karena di sini dalnya sukun, gitu ya. Sehingga membolehkan dal yang pertama untuk diberikan harokat. Karena dal yang kedua adalah sukun, maka membolehkan dal yang pertama untuk diberikan harokat. Tapi kalau disukunkan boleh nggak? Boleh. Buktinya apa? Buktinya akan muncul lam yamudda atau lam yamuddu. Bentuknya gimana? Aslinya gini. Lam yam aslinya gini, ya kan? Kemudian karena kita pengen mengambil hukum idgham, ya, kaidah idgham, maka kita harus menukar atau memindahkan harokat dhamma ke depan, sini ya, ke mim. Maka menjadi apa? Menjadi lam yamuddud, gitu ya. Kemudian setelah jadi dede, setelah jadi dede, di sini ada pertemuan dua sukun. Ya. Tadi kan kita niatnya pengen mengambil kaidah idgham, gitu ya. Cuma ya, berarti kalau kita pengen mengambil kaidah idgham, huruf yang kedua harus diberikan harokat. Sekarang harokatnya apa? Nggak di situ. Maka harokatnya boleh dua. Boleh fathah, boleh dhammah. Walaupun nanti ada yang boleh kasroh ya. Tapi yang rajih dua. Lah, kalau yang fathah kenapa? Li'annaha akhafuha, gini, akhaful harokah. Kalau yang dhammah kenapa? Limunasabati harokati ainil mudhari. Ini ya, munasabah, menyesuaikan harokat ain fi'il mudhari'nya,
yaitu apa? Yamuddu, yamuddu, ya. Nanti yamuddunya ini kan sebenarnya harokat miliknya dal yang pertama kan ya, yang duduk gitu kan ya. Nah, berarti di sini didomakan karena menyesuaikan dal yang di sana. Oke ya. Lah nanti kalau fiilnya berupa fiil seperti yafirro, faro yafirru gimana? Berarti di sini boleh dua wajah. Apa? Berarti boleh lam yafirro, boleh lam, boleh lam. Kalau diidghamkan boleh lam, boleh lam yafirri. Ya kan? Karena di sini ain fiilnya kan kasroh, ya kan? Berarti di dalam contoh farro yafirru berarti dibacanya lam yafirro atau lam yafirri. Ya, paham ya? Paham kan nih? Paham. Anaknya juga sekalian. Oke ya, silakan. Ada yang belum jelas? Ada yang belum jelas? Jelas ya? Jelas banget ya? Jelas nggak sih? Jelas. Jelas. Oke, kalau jelas saya lanjutin nih. Ya, itu. Untuk fil amr boleh dipisah jadi gundul. Jadi Kan asalnya mudah. Jadi gundul boleh bisa nggak? boleh. Boleh. Karena fil amr itu nanti menurut ulama Kufah dia bukan mabni, tapi dia majzum. Majzum oleh apa? Majzum oleh lamul amri al-mahdhufah. Itu menurut ulama Kufah. Ya, kalau menurut ulama Basrah mabni. Mabninya ala apa? Mabniun ala majuzi mabni mudhari. Berarti kalau dalam hal ini berarti mabninya mabniun ala sukun. Ya, berarti boleh juga. Jawazim di situ mencakup jawazim yang mutafak menurut ulama maupun jawazim yang menurut sebagian ulama. Seperti fil amr. Ya. Biasanya kalau iltiqo sakinen, solusi pertama harus diberikan harokat pada salah satu hurufnya. Kalau ada huruf ilat, maka dia didahulukan untuk disukun. Solusi pertama. Kalau nggak ada huruf ilat, terserah yang pertama atau yang kedua. Kalau nanti ada kaidah lain yang mencegah keduanya salah satunya harus diharokati, maka solusinya salah satunya harus dibuang. Urutannya gitu. Kalau ada huruf ilatnya, berarti yang dibuang huruf ilat. Kalau nggak ada, nanti ada kaidah lain. Panjang kan? Kalau yang dibuang itu nanti ada kaidah lain untuk membuangnya. Ada kaidah lain. Nanti kita akan menjumpai lah kalau di dalam ilal kapan dibuang ketika ada iltiqaus sakin. Ya, nanti. Ustaz, Ya. tadi yang antum bilang kalau mengikuti wazan ainnya yafirro menjadi lam yafirri itu nanti iltibas dong Ustaz sama takrif yang jurumiyah itu bahwasanya fi'il itu tidak menerima harokat kasroh. Terus ini tadi bukannya munasabah ain fi'ilnya itu tuh dia sudah tergantikan dari fa'ul fi'ilnya. Contoh madda yang mudu. Nah, ain fi'ilnya itu tuh sudah diwakili dengan mimnya itu. Apa huruf domahnya ke depan gitu maksudnya. Kan? Tapi kenapa kok masih menyimpan munasabah ainnya itu tuh di akhir. Jadi yang mudu dalam yang mudu. Jadi kayak munasabahnya kok bisa dua gitu. Dari mim yang dari fa fi'ilnya dan lam fi'ilnya gitu. Kita pakai kaidah awal. Kalau dari yang berat ke ringan boleh. Kalau yang dari berat kemudian beratnya itu masih satu jenis, masih boleh. Ya. Lam yamud da lam yamud du mud mim mu mud du, ya kan? Doma ke fathah. Berarti semuanya yang dibolehkan. Yang nggak boleh apa kalau dibaca? Ya, nantilah. Pokoknya kalau dailah nanti saya jelaskan lebih detail.
Yang berat itu kalau dibaca lam yamuddi. Muddi. Dua harokat berat yang berbeda. Begitupun lam yafirro dan lam yafirri. Kalau lam yafirru nanti akan ada yang membolehkan juga sebenarnya di sana. Karena asal daripada fi'il mudhari adalah dhammah. Cuma kita ngambil yang ini dulu yang diunggulkan oleh ulama. Oke. Ada lagi? Ada lagi ya? Lanjut ya. Pengertian mudha'af. Pengertian Iya mudha'af. mudha'af. Iskanya. Oh itu bang. Oh ya itu. Nah ya itu. Iskanul misalul awwali. Kan ada misalen kan di sini kan? Dua huruf yang sama kan? Iskanul misalil awwali. Wa idrojuhu fil misalisani al mutaharriki. Wa idrojuhu fil misalisani al mutaharriki. Idraj itu memasukkan. Maksudnya digabungkan gitu loh. Apa tuh kalau di nadom? Takrif dari Hamzah wasol. Kebetulan. Oh iya itu Hamzah wasol ya. Bukan itu bukan. Iya tapi di sana ada dar juga kan? Tubuh hafil tidak kodil dusim. Tidak jihad. Kalau di sana dar di sana maknanya adalah di tengah. Kalau dar yang kita pakai di sini maknanya adalah di fi idro juga maksudnya memasukkan. Karena biasanya orang memasukkan kan biasanya orang memasukkan kan di tengah ya. Parah loh, nanti gak ada yang kehamam lagi. Apalagi Bala nanti gak jadi kehamam. Ya. Jadi gimana sakinain muqaddam dari sini tidak? Ya, iltiqa'u sakinain didahulukan daripada qaidah lisaniyah. Gitu ya. Dalam hal ini. Kemudian pertanyaannya apa? Paham aja. Dari sisi apa dulu nih? Siap. Lisaniyahnya lagi. Iltiqa'u sakinainnya atau kaidah lisaniyahnya? Enggak, maksudnya yang aku tanyain penjelasan iltiqa'u sakinainnya atau kaidah lisaniyahnya atau dari sini takdimnya. Ya, kenapa ditakdimin begitu? Kenapa ditakdimkan? Masalah takdimnya itu lebih kesamaan. Oh. Lebih kesamaan. Dalam contoh ini, ketika bertemu dhamir rafa mutaharrik, iltiqa'u sakinain itu didahulukan daripada kaidah lisaniyah atau kaidah idgham tadi. Kaidah lisaniyah di situ adalah kaidah idgham. Fakul idgham. Fakul idgham itu memisah gitu, memecah gitu. Oke, next ya. Ke berikutnya. Abwabul mudha'af as-sulasi. Setelah kita selesai pada pembahasan daripada bina mudha'af yang sulasi, di mana perubahannya apa saja di sana, gitu ya. Berarti kalau bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik, pasti fi'il mudha'af yang sulasi
pasti harus dipisah idghamnya gitu ya, fakul idgham. Berarti apa saja? Ini di dalam madi berarti ini contohnya. Berarti madad ta, madatun dan seterusnya gitu ya. Madad na dan seterusnya. Kalau di dalam fi'il mudhari yang dudna, ya sama. Yang dudna, ya, dan madadna, sama ya. Yang dudna dan madadna. Yang dudna dan madadna. Oke, mafhum ya berarti ya. Sama-sama berarti sukunkan akhirnya semua, kemudian idghamnya dipisahkan semua. Kemudian bahasa idgham ini sebenarnya menurut ulama Kufah, ini bonus aja lah ya, bonus aja nih. Ini bahasa ulama Kufah. Kalau bahasa ulama Basra itu bukan idgham, tapi idgham. Idgham bukan idgham, idgham. Dalnya itu di tasydid. Aslinya adalah idgham, iftala, idgham. Kemudian taknya dirubah menjadi dal, maka menjadi idgham. Bedanya apa? Sekarang saya tanya praktek kaidah. Bedanya. Tadi siapa ya yang terakhir? Tadi yang terakhir absennya siapa yang ditanya? Sul, suka nomor berapa Sul? Jangan Sul. Jangan Sul. 10 siapa ya? Bukan provokator. 10 Nadia Afifa. Mana Nadia? Bedanya apa idgham sama idgham? Kalau idgham berarti ikut wazan apa? Iya, adghama yud. Faidahnya apa? Kamerain Hah? An. Idgham. masuk TV. Apa faidahnya? Hah? Kita dia. Kalau idgham faidahnya apa? Hah? Idgham apa? Iftial, lihat faidahnya. Saya beri bocoran. Idgham itu muta'addi. Faidah amidahnya berarti faidah fadilahnya apa? Di mutawa'ah. Mutawa atifaan. Mutawa'ah itu lazim. Di mana fa'alan? 5 dan Fa'al. fa'alan mujarrad. Fa'alan mujarrad berarti jadi dokumen. Jamatul idila fajtama'ah. Maknanya adalah tolab. Ada ditolak nggak di situ? Ada. Ditolak boleh salah aja Ustaz. Hah? Tolak iktada Zaidun fil murajaah. Tolak kan muta'addi kan? Hah? Tadi saya bilangnya apa? Iya kan muta'addi. Iya. Ya nggak? Selain ditolak apa lagi yang muta'addi di situ? Bukan litifat, ke atas kalau litifat. Ustaz, Tasyarut contohnya apa? Semua lazim. Mutawa'ah lazim. Dan mana mujarrad juga nanti dokumen jadi lazim. Karena makna idgham itu asalnya da, in, mim. Yang mana maknanya juga lazim di dalam
sulasinya. Berarti yang mutaadi apa sisanya gitu kan ya, cara menentukannya ditolak. Yang mutaadi ditolak. Di sini lazim. Hah? Oh iya. Kalau Maksudnya bilangnya lazim Iya, ditolak. ditolak lazim. Masa? Oke. Oke ya, maknanya beda ya, idgham dengan idgham. Kalau menurut ulama Kufah berarti sekedar memasukkan saja. Tapi kalau menurut ulama Basra, kalau menurut ulama Basra sedang meminta untuk memasukkan. Artinya kenapa dikatakan meminta? Karena aslinya menurut ulama Basra, aslinya kan asalnya sebenarnya nggak perlu diidgham kan. Maka kalau diidgham seakan-akan di situ sedang orang Arab ini sedang meminta keringanan. Dia diperingankan lidahnya. Itu sir saja kenapa dinamakan idgham menurut ulama Kufah dan idgham menurut ulama Basra. Karena kita sering kali menggunakan istilah ulama Basra. Tapi dalam hal ini sesekali kita menggunakan ulama Kufah. Ini contoh penggunaan istilah Kufah. Itu bonus saja lah. Ya. bonus lagi ya. Tentang Ya, ulama. lanjut dulu. Kemudian abwabul mudha'af sulasi. Bab-bab mudha'af yang sulasi. Ada bab-bab asliyah, ada bab-bab yang far'iyah. Kita bahas yang asliyah terlebih dahulu. Yang asliyah, kalau nanti fi'ilnya itu muta'addi, maka masuk ke madda yamuddu atau fa'ala yaf'ulu. Berarti bab keberapa? Tuh kan yang jawab dikit banget. Wah. Masya Allah. Bab keberapa? Kedua. Ada yang menjawabnya itu emang bab kedua dari awal. Ada yang nunggu yang lain dulu. Kedua. Baru jawab. Ya. Kalau muta'addi masuknya bab pertama, kalau lazim masuknya bab kedua. Kenapa? Karena orang madda yang mudhu itu kan berarti memanjangkan sesuatu kan ya. Ada yang memanjangkan, Mengulurkan. ada yang sering dipakainya adalah mengulurkan tangan. Ya. Madda liyad artinya adalah berdoa atau meminta sesuatu gitu ya. Kemudian kalau farroya firru kan dia kabur, berarti dia nggak ada yang menjadi objek kaburnya. Adapun nanti adab itu tempatnya, bukan menjadi objeknya. Farroya firru. Nah kemudian ada wazan far'iyah. Wazan far'iyah itu apa? Wazan far'iyah itu muncul karena ada suatu alasan tidak bisa masuk ke bab pertama dan bab kedua. Alasannya apa? Contohnya kayak abdo ya abdu. Alasannya apa di sini? Karena di dalam fiil seperti abdo, ya, ketika ada fiil seperti abdo nih, yang mana di dalamnya ada dua jenis huruf yang berat. Yang pertama adalah huruf halki. Yang kedua atau yang memang dua huruf berikutnya adalah huruf tajwid itba. Itba itu apa saja? Saddad, qadha. Saddad, qadha. Biasa aja aku jawab saddad. Ya, itu huruf itba, huruf halqiyah. Insyaallah udah pada hafal ya halqiyah. Hamzah, ha, kha, ain, mim. Nah, karena ada dua jenis huruf yang berat, yaitu berkumpul, yaitu jenis huruf halqi dan jenis huruf itba, maka solusinya ketika dari segi lafaznya sudah berat, maka harokatnya harus ringan. Ini namanya qiyas jabrun li unsur. Maka diberilah harokat fa'ala yaf'alu atau bab berapa? 3. 4 lagi. Siapa yang jawab 4? Siapa yang jawab 4? Parah, nama diem aja di sana. Oke. Mafhum ya, yang mudha'af sulasi ya. Mafhum ya? Mafhum. Oke. Kemudian kita lanjut ke abwabul misal. Bab-bab yang masuk ke dalam bina misal.
apa saja yang masuk. Yang kita tulis di dalam papan tulis ini abwab yang asliyah saja. Nanti yang far'iyah saya singgung. Ini bab yang saya tulis ini yang asliyah saja. Kenapa? Karena far'iyah cuma satu. Kalau yang pertama saya tulis biar kenal lah. Ada yang asliyah, ada yang far'iyah. Lah, abwabul mithal yang wawi ada 3 tempat, yaitu fa'ala yaf'ilu bab keberapa? 2. 1 doang. Bab keberapa? 2. Bab keberapa? 4. Berapa? 5. 5. Ya. Ini bab keberapa? 2. Ini 4. masa 4? Bawahnya. Ini berapa? 5. Oke. Oke. Di dalam wazan yang pertama, fa'ala yaf'ilu yang huruf ilatnya berupa huruf wawu, pasti di dalam mudhoreknya wawunya hilang. Perubahannya di situ saja. Sisi perubahan di dalam misal itu terjadi di dalam wazan ini saja. Wawi yang fa'ala yaf'ilu. Ya. Kenapa wawunya dibuang? Ya. Alasannya karena wawu tersebut berada di antara 2 musuhnya. Ya enggak? Berada di antara 2 musuhnya. Kenapa? Karena huruf ilat wawu itu temannya harokat dhamma. Sedangkan di dalam contoh yaidu aslinya adalah yawaidu. Wawu ini berada di antara 2 musuhnya, fathah dan kasroh. Ini kan musuhnya, karena teman daripada wawu adalah dhamma. Makanya kalau dalam fi'il nanti alasannya apa? Udhifatil wawu liwuqu'iha bainal fathati wal kasrati al muhaqqaqati atau baina aduwataiha. Baina aduwataiha. Aduwatai maknanya apa? Musuh. 2 musuh. Apa bahasanya tadi, Ustaz? Hah? Bahasanya tadi apa? 2 musuh. Gaya Arab. Aduwataiha. Panjangnya di babi lalu nanti. Yang penting sekarang tahu dulu wawunya dibuang karena dia berada di antara 2 musuhnya, yaitu fathah dan kasroh. Kenapa? Karena harusnya wawu itu dipertemukan dengan temannya, jangan digapit oleh 2 musuhnya. Berbeda dengan yaujalu. Kenapa yaujalu di sini wawunya tidak dihilang? Karena setelahnya fathah, jadi cuma ada 1 musuh saja. Jadi masih ada teman buat ngelawan. Enggak. Baina, oh ya, di sini dua-duanya juga musuh ya. Ya, cuma kan kedudukannya jenis musuhnya sama. Itu sama-sama ringan dan sama-sama fathah. Makanya tidak masalah. Jadi alasannya ada 2. Di sini yang pertama baina aduwataiha, ya. Baina aduwataiha al mukhtalifatan. Ya, di antara 2 musuhnya yang berbeda gitu ya. Berarti antara dhamma dan kasroh. Kalau antara fathah dan fathah, maka terhitung di antara 1 musuh. Karena kedudukan fathah dan fathah itu sama dengan 1 fathah gitu ya. Nah, sedangkan di dalam yauju dia dipertemukan dengan saudaranya. Jadi bisa iya juga gitu. Jadi ada teman lah gitu buat musuhan sama fathah. Sini. Ya, mafhum ya. Perubahannya hanya di sini. Sedangkan di dalam ya, kenapa tidak ada perubahan? Ya.
Karena sekali lagi dalam huruf ilat itu yang paling berat huruf wawu. Maka di sini alasannya yang pertama baina adu wataiha. Yang kedua adu wataiha ini harus berbeda. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Karena wawu itu akhaful huruf. Akhafu hurufil illah. Singkat ya, akhaful illah gini aja saya singkat. Akhafu huruf asyaddu. Asyaddu atau asqalu boleh. Asyaddul illah. Berarti alasannya 3. Kenapa ya itu wawunya dibuang? Pertama, karena dia berada di antara dua musuhnya. Yang kedua, dua musuhnya tadi dua musuh yang bentuknya berbeda, jenisnya berbeda. Kemudian yang ketiga, karena memang wawu sendiri itu huruf ilat yang paling berat, sehingga kalau di dalam yasaro yaisiru ya-nya tidak dibuang karena tidak memenuhi satu syarat ini, asyadul illah, ya kan? Padahal syarat yang pertama dan kedua sudah terpenuhi kan? Ya, padahal syarat yang pertama dan kedua sudah terpenuhi, tapi syarat yang ketiga belum terpenuhi. Berarti harus 3 dia mau ini. Harus 3 ya, harus 3. Ini harus terpenuhi ini 3 syarat. Kalau yang ini tidak terpenuhi syarat yang kedua, ya. Udah di antara 2, cuma 2-nya ini muttafiqon, ya. Kalau yang di sini dia tidak memenuhi syarat yang pertama, begitupun syarat yang kedua. Oke ya, begitupun syarat yang kedua. Pokoknya 3 syarat ini dipegang, selebihnya aman. Kemudian ya muna, yai munu, ini juga sama. Ya isa, yai asu, ini juga sama. Oke. Jadi perubahan misal itu hanya terjadi ketika misalnya wawi dan mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu. Selebihnya misal serupa dengan salim, makanya dikatakan misal. Kenapa? Li'annahu yumasilus salima, karena dia menyerupai salim. Dari segi apa? Tidak ada perubahan di dalam ain fi'il dan lam fi'il. Adapun di fa fi'il perubahannya hanya satu saja, di satu wazan, sedikit sekali gitu ya. Maka hampir seperti halnya salim, cuma berbeda dalam satu sisi saja yang kecil. Makanya yumasil. Namanya orang menyerupai kan nggak bisa seperti yang diserupai persis banget, enggak ya. Cuma mayoritasnya pasti serupa. Masuk ya? Masuk kan ya? Coba di misal tadi apa ya? Selain di fa'ala yang ini. Itu saja. Untuk saat ini itu saja. Yang misalnya ini kan wadoa yadoa, kan kenapa nggak dibaca yaudo? Kan Di sini. Itu yang nanti saya katakan wazan. Bagus sekali. Hasan, Nah, yang atau ya itu kalau dalam silah kan masuk bab 4 itu gimana? yang mana? Atau ya itu kalau dalam silah tasbih masuk ke bab 4. Alto. Ya itu masuknya ke yang paling layak paling. Bariyah. Kalau dalam silah Ada yang itu masuknya mana? bab yang keempat yang paling layak paling. Fa'ilah. Ya, Saya iya, kok saya nulisnya fa'ala yaf'ilu. Ini harusnya fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Sisi keringanannya itu di mudhari'nya saja. Atau ya itu sisi keringanannya di mudhari'nya saja. Itu dirubah ya. Ada yang adu ikutnya wazan fa'ila yaf'alu. Ini bab keempat ya. Iya, berarti bab ke Kalau yang kaidah misalnya senantiasa itu berdasarkan apa? berdasarkan gimana? Kan ada kaidah jabar dirusak, apa dia beda letak maksudnya beda pembagiannya kibarnya itu.
kaidah lisaniyah dan kaidah kiasiyah. Apa Jabri Nukson termasuk dari salah dua mereka? Oh, Jabri Nukson itu ya kias maksudnya. Itu maksudnya kaidah yang kiasiyah. Itu nama lain aja ya, biar kawan-kawan nggak asing. Artinya ada yang alal kias, ada yang alas sama. Jabri Nukson berarti dia alal kias gitu ya. Tapi kalau yang sifatnya hanya karena orang Arab dan seterusnya, itu biasanya lisan. Yang hukum itu betul lisan Arab semua. Hukum itu Hukum? Hukum itu doa betul. Kalau lisani semua. Ada yang lisani, ada yang iltiqa'us sakinain, ya kan? Yang lisani kan yang pertama, madada. Sedangkan yang kedua, dia pakainya kias iltiqa'us sakinain. Ya, yang ketiga, dua-duanya berlaku. Kaidah sama kaidah lisaniyah sama kaidah lisani sama aja. Gak ada bedanya. Itu istilah aja. Kaidah kiasiyah itu ada berapa? Banyak. Kalau di lalu sorfi ya 300-an. Yang ada di dalam nadom maksud kaidah yang secara tertulis ditulis di sana itu ada sekitar 20 saja nadom maksud. Dan itu yang ingin kita pahami sekarang 20 itu saja. Saja ya. Gimana? Ada yang mau tanya tadi? Nggak ada. Flashback sedikit saja. Iya. Di dalam ilmu fakot itu kan sebenarnya ada lagi terkait yang domir mutakalimnya, yang dorob tu sama dorobna. Ya, itu domir mutakalim itu masuk. Tinggal dimasukin aja. Nah, yang dorobna itu kan nun sama alif. Nah, alifnya itu tuh apa? Itu enggak, itu nun sama alifnya udah langsung domir satu paket. Satu paket. Oke, saya tulis ya. Sebenarnya bisa ditambahin aja. Di sini yang di madi yang mutakal tingkat fa'al ya. Berarti di sini domirun wa ala. Ya. Tadi di data iltiqa'us sakinahnya di mana ya? Madat tak iltiqa'us sakinahnya di mana? Kalau kita menggabung, kalau kita ingin memakai dua kaidah. Yang pertama, kaidah lisaniyah, yang kedua kaidah yang mengatakan bahwasannya kalau ada fiil bertemu dhamir rafa mutaharrik, maka akhir fiilnya disukun. Ya kan? Kenapa? Karena kaidah lisaniyah kan idgham. Awalnya harus disukun kan? Sedangkan kaidah yang bertemu dengan dhamir rafa, yang kedua harus disukun kan? Berarti ada iltiqa'us sakinain di situ. Maka kalau ada dua kaidah bertemu nih, mana yang didahulukan? Iltiqa'us sakinain atau idgham? Gitu ya? Maka yang didahulukan adalah iltiqa'us sakinain. Berarti solusinya apa? Solusinya berarti memberikan harokat ya di huruf awalnya. Dengan harokat awalnya dia, harokat asalnya apa? Madat ta, madat tu. Sedangkan yang jawazul idgham, berarti kalau jawazul idgham itu boleh idgham, boleh fakul idgham. Nah, kalau di sana nggak ada pertentangan antara dua kaidah, nggak ada. Makanya boleh dua-duanya. Ada lagi yang mau tanya? Dikit lagi nih, saya selesainya. Kemudian
Abwabul ajwaf. Mulai nih banyak perubahan nih. Ini setengah dulu lah, setengahnya buat besok. Yang bab ajwaf, kalau ajwaf, nakis, lafif, itu udah mulai. Ya, kalau yang ajwaf, yang wawi ada 3 bab. Cepet-cepetan. Bab berapa? 1. Nih. 4. Santai dong, jangan gas ya. Contohnya seperti koma, yakumu, khofa, yakhofu. Ini aslinya khowifa. Karena kemarin saya katakan kalau ada alif di dalam fi'il mutasorrif pasti dia hasil perubahan dari wawu atau ya. Maka di sini aslinya khowifa. Khowifa ya wafu. Kemudian tolayatulu. Di sini aslinya tawula yatulu. Tawula yatulu. Adapun kenapa dari yakumu jadi yakumu akan dibahas di iklal dan ibdal. Namanya di situ nakal. Namanya nakal. Nanti dibahas di sana. Kalau yang ya'i ada yang fa'ala ya ilu seperti ba'a ya bi'u, kemudian fa'ila ya alu seperti haba ya habu. Aslinya adalah hayiba ya yabu. Kok bisa tahu aslinya ya? Melihat dari masdarnya haibah. Kan masdarnya apa? Haibah, pakai ya kan? Begitupun di sini khauf gitu ya. Kemudian tul, dia tul. Kemudian, nah kalau di sini tidak melihat dari masdarnya, tapi melihat dari mudhari'. Qoma yakum. Kenapa? Karena kalau melihat masdarnya sama'i. Itu apa? Qiyam. Oke, ini pembahasan bab daripada bina ajwaf. Adapun perubahan di dalam bina ajwaf ketika bertemu domair dan seterusnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mantik masih ada. Artinya khawifah. Ya. Kenapa enggak khawafah? Kenapa enggak? Khawafah. Besok saya selesai. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.